Begini, sebetulnya saya membela semua umat Islam untuk ahlul jannah, karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya. Terus seakan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju, karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya, ini agak-agak masalah besar. Gus, boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau, boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai nggak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih, kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu, karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon, kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalih tapi betul cerdas. Jadi itu bukti beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madzhab Syadzili, kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan apa? Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu. Kilali kata Abul Hasan Asy-Syadzili, saya pernah dapat hatif, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu nggak perlu diterjemah tadi ada, karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. Kata hatif tadi, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asyi'ah wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin
liya'dila bika an husnidzanni billah ila su'idzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi Banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Gus Ali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, terus kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asy'ari. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka, gunane apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya. Ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangkola la ilaha illallah dakhala jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling, ini kan seakan-akan mentoleransi perzinahan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang.